Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudari, wabil khusus kepada seluruh anak perantauan dimanapun kalian berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kekuatan, keteguhan langkah, serta diberi kesabaran dalam meniti jalan di perantauan. Baik, kembali lagi kepada saya. Kita akan membahas buku Anak Rantau, masuk kepada langkah ke-18 dengan judul besar Beda Sukses di Perantauan dan di Kampung Halaman. Beda sukses di perantauan dan di kampung halaman. Apa bedanya? Ya, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Di kampung halaman, sahabat dan kawan memperoleh hasil yang mengesankan dari apa yang mereka perjuangkan. Mereka memiliki rumah pribadi, seorang istri yang subur dengan anak yang banyak, kendaraan bagus, ya, menjadi bukti kerja keras kawan di kampung halaman. Ya. Dekatnya mereka dengan orang tua, mengayominya di masa tua, itulah keberhasilan kawan di kampung halaman yang paling gemilang. Yang saya bacakan ini adalah kesuksesan gemilang teman-teman di kampung halaman. Punya istri, punya anak, punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang bagus, yang kekinian, mengayomi kedua orang tua, ini kesuksesan terbaik di kampung halaman. Jadi teman-teman yang menonton video ini, yang sudah sukses, mudah-mudahan menjadi lebih sukses lagi. Sedangkan jika di kampung halaman tidak memiliki seperti ini, sedangkan umur kita sudah tua, maka merantau. Ya, saya lanjutkan lagi membaca. Lalu bagaimana dengan kesuksesan anak rantau? Makan aja susah, mau nabung apa lagi? Semakin susah. Hidup berkecukupan saja, alhamdulillah. Ya. Ini maksudnya anak perantauan yang baru merantau. Ya. Makan aja susah, nah apalagi mau nabung, semakin susah. Hidup berkecukupan saja, alhamdulillah. Utang melintang di dalam perantauan, sudah tak asing kawan perjalanan. Walaupun demikian, anak rantau tak mudah putus asa. Setan pun lelah mengambil celah dalam keputusasaan. Karena anak rantau adalah tahu kapan mereka akan pulang, mengumpulkan bekal dan memanjatkan doa yang menghujam di setiap malam. Maka perjuangan tak cukup untuk sebatas mendapatkan pikiran tenang, perut kenyang dan nikmat selangkangan. Nah, ini maksudnya gini teman-teman ya. Jadi anak rantau itu memang banyak perjuangannya, susah. Kita makan kadang-kadang susah, kita hutangnya di mana-mana ya. Itu sudah tidak asing lagi dalam perjalanan di perantauan. Tapi tidak putus asa ya. Anak rantau walaupun banyak utang, hidupnya susah, tidak putus asa. Ini adalah menandakan anak perantauan yang sejati. Kita tidak putus asa dan kita tidak membiarkan setan masuk kepada diri kita untuk kita berlemah dan putus asa. Ya, karena kita tahu ya, kapan kita harus pulang untuk menabung uang, ya, kita punya target, kita punya tujuan, punya niat. Tetapi kita di sini ya, perjuangan bukan hanya untuk sebatas mendapatkan makan, ya, pikiran tenang saja, ya, bukan hanya itu, lebih dari itu. Anak rantau diuji dengan kesenangan di perantauan. Apakah ingat dan peduli pada orang tua di kampung halaman, ataukah malah melupakan mereka yang jauh dari hadapan dan sudah lama tak duduk bersama di teras yang penuh kenangan. Jadi anak rantau itu ujiannya berbeda teman-teman. Ya, kita udah senang kalau kita lupa sama keluarga, semua saudara-saudari kita di kampung halaman, ya ini kita menandakan kita sukses terlena. Ya. Nauzubillah min zalik. Kita harus banyak-banyak teman-teman, saudara-saudara kita, wabil khusus kepada orang tua kita di kampung halaman. Jadi kesuksesan terbesar yang diharapkan orang tua bagi anak rantau di kampung halaman bukanlah harta yang hanya dipamerkan, bukan juga uang yang engkau kirim setiap pekan. Saya yakin orang tua kita di kampung halaman bagi anak rantau, ya, mereka tidak mengharapkan lebih daripada kita, biar ingat kepada mereka saja. Orang tua ingat kepada anak rantau, ya, dan anak rantau ingat kepada orang tua, itu adalah kesuksesan yang diharapkan orang tua. Jadi orang tua tuh ada untuk dikirimkan uang itu mungkin hanya poin ke-10 dan sekian ke atas. Tetapi orang tua itu berharap ada kabar dari kita anak rantau, maka jangan lupa untuk memberi kabar walaupun sebulan cuma sekali. Ya. Tetap kita memberikan kabar kepada orang tua kita. Jadi tapi kabar baik darimu ya, di sini masuk lagi, kesuksesan terbesar yang diharapkan orang tua bagi anak rantau di kampung halaman bukan harta yang hanya dipamerkan,
bukan juga uang yang engkau kirim setiap pekan, tapi kabar baik darimu, doa terbaikmu, dan ingatanmu pada kampung halaman, menjadi bukti kesuksesan sejati yang telah engkau dapatkan. Berdialog manja pada mereka yang dulu membesarkan, bercanda tawa pada mereka yang pernah satu perjuangan, dan mengenang luka yang dulu pernah dipendam. Inilah kesuksesan anak rantau yang diharapkan. Memiliki wanita solihah, harta, jabatan, dan banyaknya anak tak menjadikan mereka lupa dan putus ikatan pada kampung halaman. Jadi banyaknya harta kita, anak kita, istri kita yang cantik di perantauan, kita tidak lupa kepada orang tua, teman seperjuangan, ya. Walaupun harta kita banyak, jabatan kita tinggi, kita tidak lupa kepada teman-teman kita di kampung halaman. Sungguh impian yang menyenangkan. Semua hanya akan menjadi mimpi belaka jika tidak diperjuangkan dengan kesungguhan. Banyak kisah yang sering kita dengar tentang orang-orang yang di perantauan. Mulai dari kisah khayalan, kenyataan bahwa kebanyakan kita anak rantau sukses di perantauan seringkali lupa dengan sanak saudari di kampung halaman. Seperti cerita si Malin Kundang, karena tidak menganggap sang ibu yang melahirkan dan membesarkan akhirnya jadi batu di pantai air manis di suku Padang. Nauzubillah min zalik, ya, kepada kita anak-anak rantau, jangan sampai kita lupa kampung halaman, wabil khusus orang tua kita, ya. Karena kalau itu kita lakukan, kita tidak lain dan tidak bukan seperti Malin Kundang, ya, kisah di suku Padang, ya. Nauzubillah min zalik. Mungkin itu bisa saya sampaikan kepada kita semua anak rantau, mudah-mudahan kita semua bisa sukses terbaik, dan suksesnya anak rantau adalah bukan hanya harta tetapi ingat kepada kode orang tua dan kampung halaman, ya. Mudah-mudahan kita bisa balik ke kampung halaman dan tetap saling bersilaturahim, ya. Mungkin itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.